Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan hari Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023. Nas firman Tuhan buat kita tertulis dalam kitab Matius pasal 5 ayat 8. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Martuama paroha na iyas ai idaun nasidado debata. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas kita hari ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Dan nas ini akan banyak mengajarkan kita bagaimana kita boleh senantiasa berbahagia dalam kehidupan kita dan senantiasa tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tentu kita semuanya akan berharap bahwa dalam perjalanan kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan mengalami kebahagiaan atau menginginkan kebahagiaan boleh datang dalam kehidupan kita. Nah, sekarang apakah yang menjadi tolak ukur kita sehingga kita mampu mengatakan bahwa hidup kita ini penuh dengan kebahagiaan dan aku berbahagia menjalani kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kita akan belajar dari apa yang dikatakan oleh nas ini. Kata suci itu artinya bebas dari campuran, tidak terkontaminasi, tidak bercacat, dan juga tidak bernoda. Artinya dia pure, murni, dan tidak ada campuran apapun dalam hidupnya. Bahkan pikiran-pikiran negatif, pikir-pikiran yang jahat, rancangan-rancangan yang tidak berguna, rancangan-rancangan malapetaka untuk orang lain, seharusnya itu tidak ada dalam diri seseorang yang dikatakan jikalau dia memiliki hati yang suci ataupun hati yang murni. Dan tentu kita semuanya juga menginginkan supaya kita bisa melihat Allah. Sekalipun Alkitab mengatakan tidak ada satu orang pun yang mampu melihat Allah. Kalau kita bisa melihat, maka firman Tuhan mengatakan kita akan mengalami kematian. Melihat Allah bukan sebatas pemahaman seperti ada yang dalam pikiran kita. Kalau misalnya pagi hari ini Amang dan Inang boleh melihat saya melalui channel YouTube HKBP Duren Sawit dalam renungan pagi, maka tidak seperti itu pemahamannya. Melihat Allah itu adalah kita mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena secara fisik kita tidak akan mampu melihat Tuhan. Karena itu kalau kita memang sungguh-sungguh menginginkan supaya kita boleh berbahagia dan kita boleh mampu dan bisa melihat Allah, maka nas ini mengajarkan kita milikilah hati yang suci, hati yang murni, hati yang tidak bercacat, dan hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Allah. Artinya kehidupan kita ini seluruhnya menggambarkan bahwa hidup kita ini harus melihat kepada Allah. Melihat kepada apa yang diinginkan oleh Allah. Hati yang murni bebas dari segala pikiran kotor, pikiran negatif, bebas dari rasa dendam, cemburu, iri hati, dan tidak mengampuni. Jadi ketika seseorang tidak mengampuni, maka hati seseorang itu belumlah suci. Ketika keinginannya untuk mempermalukan orang lain, maka sesungguhnya hatinya belumlah suci. Bahkan ketika ada pikiran seseorang untuk menghancurkan orang lain, maka sesungguhnya hatinya belumlah suci. Dan orang-orang seperti ini tidaklah mungkin dapat melihat Allah atau merasakan kehadiran Tuhan. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, jikalau kita rindu untuk melihat Allah, rindu merasakan kehadiran Allah, maka milikilah motivasi yang murni, yang suci untuk sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, jagalah hatimu karena dari hatimulah terpancar kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat sapaan firman Tuhan
yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan membuat hati kami bersih, suci, dan kami selalu memiliki motivasi yang benar di dalam Tuhan dalam menjalani kehidupan kami, sehingga kami mampu berbahagia, mampu melihat Allah, merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan dalam melaksanakan seluruh kegiatan ataupun aktivitas kami pada satu hari ini. Tuhan boleh berikan kami kekuatan, hati yang selalu mengucap syukur. Dan kalau ada jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kalau mereka sedang berduka, Tuhan hiburkan. Kami yakin dan percaya karya kebaikan Allah akan selalu mengiringi setiap langkah-langkah anak Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.